Udah loh, pas waktu airnya apa tuh kecil baru. Kecil Bu ya? Iya, mendung di gunungnya mendungnya. Iya iya. Berarti di sini nggak hujan Bu? Nggak hujan, cuma hujan gerimis. Oh, Hujan gerimis gerimis. aja. Tapi anaknya itu nggak utuh le dong, kakinya nak kepalanya ikut men aku akang selenya. Cepat pulih Sumatera Baratku. Cepat pulih tanah datar. Cepat pulih Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kita berjumpa lagi di channel Agung VW The Real Journey. Kali ini kita solo riding menuju ke Sungai Jambu ya kawan-kawan. Di sini kita belok kanan ya. Sungai Jambu merupakan sebuah nagari atau desa yang pertama terdampak banjir lahar dingin atau di Sumbar kita mengatakan galodo kawan-kawan. Kita diarahkan belok ke kanan. Nagari Sungai Jambu terletak di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Banyak kawan-kawan yang ingin tahu bagaimana keadaan di Sungai Jambu pasca terjadi banjir bandang atau galodo. Dengan ini kami mencoba memvisualisasikannya kawan-kawan. Selamat datang di Nagari Sungai Jambu. Jalan yang kami lalui ini terputus beberapa waktu lalu ketika galodo atau banjir lahar dingin ini datang kawan-kawan. Tapi tidak membutuhkan waktu yang lama, jalan ini kembali terkoneksi berkat bantuan dari aparatur Tentara Nasional Indonesia yang telah membangun jembatan darurat agar desa Sungai Jambu ini bisa terkoneksi lagi dengan tempat lainnya kawan-kawan. Subhanallah kawan-kawan. Subhanallah kawan-kawan. Kalau udah Alhamdulillah akses sudah dihubungkan oleh jembatan ya kawan-kawan ya. Jembatan darurat ini kalau tidak salah beberapa waktu lalu dirakit dan dipasang, dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Di simpang ini kita diarahkan belok kiri ya. Desa atau nagari Sungai Jambu merupakan nagari yang paling dekat keberadaannya dengan puncak Gunung Marapi kawan-kawan. Hal ini mengakibatkan nagari Sungai Jambu merupakan nagari pertama yang terdampak akan banjir bandang lahar dingin atau galodo ini kawan-kawan. Kami merasakan aura yang berbeda ketika mendatangi nagari Sungai Jambu ini kawan-kawan. Dikarenakan banyak sekali para relawan baik itu dari pemerintah, swasta, atau mandiri yang memang sedang bertugas atau sedang melaksanakan pekerjaan kemanusiaannya di nagari Sungai Jambu ini kawan-kawan. Posko ya kawan-kawan ya. Bang lewat nih. Bang lihat om. Bang lewat. Kami meneruskan berkendara mendekati tempat yang lebih dekat dengan Gunung Marapi kawan-kawan. Berusaha melihat lebih dekat bagaimana keadaan terkini, bagaimana keadaan sesungguhnya yang terjadi di desa Sungai Jambu ini kawan-kawan.
Dan akhirnya kami sampai di lokasi, yang mana lokasi itu membuat kami tidak bisa berkata banyak, kawan-kawan. Di posko ini kita bisa menyalurkan bantuan ya, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat ada narahubung Zulfadli, nomor teleponnya 0813 6439 9446. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin menyalurkan bantuan, silakan berkonsultasi dulu dengan narahubung Zulfadli untuk bantuan yang berada di Sungai Anemos ke Pak? Sungai Jambu Pak ya. Oke. Jadi nomor teleponnya ini ya. 0813 6439 9446. Kawan-kawan mungkin bisa berkonsultasi dulu dengan Pak Zulfadli terkait kebutuhan masyarakat di sini apa, kawan-kawan. Kita khawatirnya seperti yang kita bahas tadi, kawan-kawan mau menyampaikan bantuan berupa popok bayi, tahu-taunya popok bayi salah ukuran. Kawan-kawan mau mengantarkan bantuan lain, tahu-taunya itu sudah banyak stoknya di sini. Jadi silakan hubungi Pak Zulfadli ini ya, kawan-kawan ya. Bu, makasih Bu ya. Makasih, Pak. Pak, saya lihat bawah lu Bu. Misi Bu, Pak. Kita lanjut ke bawah, kawan-kawan. Subhanallah, kawan-kawan. Sungainya jadi 100 meter ya, kawan-kawan. Dulu sungainya sepanjang Iko aja nih. Sepanjang Iko sungainya dulu. Panjang gitu kan, sananya 5 meter lebar. Oh, 5 meter ya. Iya. 5 meter aja. Uni tinggal di Siko. Semabua namanya. Oh, di Semabua. Iya. Jadi waktu itu kareh berarti bunyinya nih ya. Awak dah ketinggal di bawah. Tapi nak tarangar, entah baalo malam tu nak tarangar. Oh. Heran gaknya. Iya. Dan Jawa tinggal di Tabe tarangar deknya kan. Iya. Awak ini di Tabe. Itu bangunan apa dulu tuh nih? Rumah orang. Oh, rumah orang berarti. Rumah banyak skor rumah tuh. Banyak rumah seperti ini ya. Iya, rumah. Pamalih dua rumah. 8 boleh rumah ini. Ya. Habis dia. Iya, naik gua. Gua bandar naik gua. Yang mana Pak? Gua bandar naik gua. Oh, yang ketek gue ya. Jadi gua aku di tempat setting meter. Sebenarnya jembatan Skustik sebenarnya. Jembatan Meter jangan baik. Jelas gua pun dengan dia sekarang. Ada tentang gua. Itu tapi Jadi yang terdampak rumahnya dibawa oleh Hayi kini di mana tinggalnya dah? Oh, orangnya. Ya. Mah awal di rumah. Nama itu tanggal kan. Oh. orang kampung kan yo Italia itu. Iya. Saudara. Berarti numpang di rumah saudara ya. Sebab tadi saya lihat di situ ada yang di rumahnya mungkin layak, cuman diberikan bantuan. Mungkin salah satu korban dampaknya mungkin di rumah itu mungkin gitu nih ya. Oh, khawatir simpang siur ya nanti kan. Bayanglah gua jembatan gua kan. Ya. Itu jauh rumah itu sampai sekolah enggak? Ayo rumah. Yang di ujung deh. Oh, kayaknya di tengah rumah aja, Pak. Lagi sekebetul rumah aja. Di eskapator kau dulu rumah cek. Iya. Ini kan ngetes. Iya. Bang. Lagi sekebetul rumah aja kan. Oh, kasih lagi. Lah sebut deh. Ya, berapa orang meninggal sekarang? Seorang sebut loh. Anaknya, amaknya sebut lah. Oh. Tapi anaknya tu tak betul le dong. Kakinya nak Oh. kepalanya ikunya abu akang selenya. Kami ke situ bagi santunan batalu di SMP kan. Iya. Ini lalu dia pakai headset. Amaknya lalu headset lalu dia tak tahunya ia kadang itu. Tak tadanga sumuran barat nih. Oh, tunggu dulu. Semester 2 nya. Semester 2. Iya.
21 lah umurnya mungkin. 20-21 lah. Terus itu kan yang tinggi. Jadi yang untuk kas barang tuh ulun bisa diakses ini ya, dah. Oh, jalan kaki itu juga baru. Oh, jalan kaki ya. Pertama kan kau dah tahu, kau pergi kan ini. Kami mencoba mencari narasumber lain yang sekiranya dapat kami tanya dan kami wawancarai, namun bukan dari pihak korban yang terdampak, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat betapa dahsyatnya bencana ini, kawan-kawan. Menurut penuturan warga setempat tadi, sungainya hanya di sebelah sini ya, hanya 2 meter, kawan-kawan. Namun saat ini kawan-kawan bisa lihat sekitar 100 meter, hanya di 1 meter, kawan-kawan. Tentu timbul pertanyaan kenapa tidak korban langsung yang kami tanyai. Karena kami memahami korban yang terdampak langsung belum sembuh dari segi psikis dan belum sembuh dari trauma yang ada, kawan-kawan. Sehingga kami memutuskan menanya dan mewawancarai warga setempat yang melihat namun tidak terdampak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kita hari ini berada di Sungai Jambu. Sungai Jambu, kecamatan apa, Bu? Kecamatan Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar. Kita saat ini bertemu dengan Ibu, mohon maaf nama Ibu siapa, Bu? Ibu Ida. Ibu Ida. Jadi Ibu Ida ini rumahnya tidak jauh dari lokasi sungai yang tadi kita lihat ya, kawan-kawan ya. Bu Ida, perkenalkan kami dari Solo, Bu Ida. Iya. Kami ingin sedikit berbincang sama Bu Ida. Jadi waktu kejadian tuh Bu Ida, di sini tidak hujan Bu Ida ya? Hujan gerimis-gerimis. Gerimis. Habis itu Bu Ida? Di gunung tuh yang hujan, yang gelapnya di gunung. Iya, iya. Malamnya pas jam 10, kata ibu kok gempo kan. Pasti tengok lah ibu air yang besar. Ya ampun. Bunyinya gimana Bu? Aku lah batu yang sebesar tu. Pas orang di bawah tu kan lari ke atas, lari Lari ke atas. aduh berdua anak sama maknya. Lari dibangunkan. Iya. Dibangunkan tidak menjawabnya di dalam. Oh, Jadi itu orang menyelamatkan diri orang. iya Bu. Ibu yang besarnya. Nahan itu. Rasanya kayak gempa, nak kayak gempa bumi. Kayak gempa bumi Bu ya. Berarti bunyinya mungkin kayak batu berbenturan gitu Bu ya. Batu berbenturan nggak? Sekali datang deh Bu. Iya sekali datang. Lampu pas belum mati. Oh, lampu langsung mati Bu ya. Lampu mati lampu. Pas tonggak lampu itu kan dibawa arus besar tuh. Bawa batu tuh. Jadi tuh mentumbang. Jadi Ibu mungkin lebih merasakan yang terdampak dari galodo atau banjir bandang ini Bu. Bantuan kan memang udah masuk nih Bu. Kira-kira mungkin ada penyampaian yang mau Ibu sampaikan, ada harapan yang ingin Ibu ucapkan juga hingga kedepannya seperti apa kira-kira gitu Bu. Kalau pensiun itu secepat nanya lah jalan aku anak sekolah bantusan baik atau anak tadi kan sampai Di bantuan saat ini berarti dari posko ya? posko. Kira-kira di posko tuh apa saja yang mungkinlah berlebih gitu Bu, dan apa yang kurang mungkin Ibu lebih paham gitu Bu. Silakan sampaikan Bu. Kalau yang berlebih nampak itu air minum, Iya. pakaian. Oh, berlebih Bu ya. Yang kurang kira-kira apa Bu? Kalau yang kurang itu rasa tak ada yang kurang nampak. Tak ada yang kurang ya.
Cuman kalau menurut kami pribadi yang kurang mungkin untuk pemulihan kembali mungkin Bu ya. Pemulihan kembali. Iya. Sekolah berarti masih libur Bu ya? Hah? Sekolah masih libur. Masih libur. Kalau listrik lah ngalir Bu ya, Listrik. dah pulih lo listrik Bu ya. Jembatan sedang dikerjakan tadi Bu ya. Kerjakan. Jembatan menghubungkan Sungai Jambu ke Simabur tu ada mulai bagus. Sudah mulai bagus Bu ya. Oke lah. Bisa dilewati auto, mobil. Sudah bisa dilewati Bu ya. Mungkin ada penyampaian lainnya Bu sebelum kita tutup wawancara itu Bu. Kalau ibu itulah minta ke Tuhan ya. Janganlah terulang lagi itu lah. Apa dari Tuhan ya? Iya Bu. Tidak dari Tuhan ya lah. Cepatlah apa sekolah itulah. Sekolah tu kata ibu tadi tu. Bisa pulih kembali Bu ya. Bisa pulih kembali. Biar anak-anak bisa sekolah lagi ya. Anak ke sekolah. Oke lah Bu, Bu Ida terima kasih Bu ya. Iya. Sama-sama mungkin harapan kita bersama Iya. agar musibah ini tidak terjadi lagi. Harapan berikutnya mungkin adalah agar kita yang terdampak bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala lagi. Bagi yang rumahnya hilang atau rumahnya dibawa oleh musibah, semoga cepat dapat bantuan dari pemerintah Bu ya. Apakah itu direlokasi atau bagaimana, mungkin itu solusinya akan dimusyawarahkan lebih lanjut ya kawan-kawan. Iya, itu permintaan Ibu Ida. Ibu makasih Bu ya. Ibu sehat-sehat ya Bu. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, keselamatan Bu ya. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melanjutkan perjalanan menyusuri nagari Sungai Jambu, mencoba melihat langsung tempat-tempat lain yang terdampak atas banjir bandang lahar dingin atau Galodo ini kawan-kawan. Sepanjang perjalanan bisa kawan-kawan lihat seperti yang ada di dalam video ini kawan-kawan. Material yang dibawa oleh arus air yang deras membuat relief baru pada sungai yang dilaluinya dan meninggalkan bekas yang takkan hilang dalam waktu yang pendek kawan-kawan. Dapat kita lihat betapa dahsyatnya bencana alam ini kawan-kawan, menyapu seluruh yang dilaluinya, meninggalkan bekas yang tidak gampang untuk dilupakan. Makasih. Makasih. Dede, makasih. Kasih. Kami mendoakan agar korban yang meninggal dapat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelapangan kubur, dan diberikan tempat yang layak di sisinya ya kawan-kawan. Amin. Dan semoga kepada keluarga yang ditinggalkan dapat diberi kekuatan dan ketabahan sehingga bisa menjalani kehidupan seperti sedia kala kembali kawan-kawan. Mungkin setelah bencana ini terjadi, kita bisa belajar dan mengambil beberapa kesimpulan agar di kemudian hari kita bisa meminimalisir dampak yang terjadi kawan-kawan. Hal-hal yang bisa kita upayakan adalah pemetaan wilayah pemukiman, mitigasi bencana yang memang harus diketahui oleh masyarakat setempat. Berikut dengan upaya penyelamatan pertama ketika bencana serupa terjadi kembali kawan-kawan, sehingga dapat menekan angka korban jiwa yang terenggut jika bencana ini kembali terjadi kawan-kawan.
Dah. Pak. Mewakili masyarakat Sumatera Barat, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berpartisipasi aktif dalam membantu menghadapi dampak bencana yang terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bisa membalas kebaikan kawan-kawan semua dan dijadikan catatan amal baik oleh Yang Maha Esa, kawan-kawan. Amin amin ya robbal alamin. Jadi sama-sama kita lihat tadi ya kawan-kawan, bagaimana dahsyatnya musibah kali ini kawan-kawan. Semoga tidak ada musibah susulan lainnya atau galodo lainnya. Galodo ini banjir bandang ya. Dan jika memang Allah tetap memberikan cobaan di kemudian hari berupa banjir bandang atau galodo yang sama atau lebih berat, semoga kita atau masyarakat setempat pada khususnya bisa lebih tabah dan bisa lebih kuat menghadapinya kawan-kawan. Mungkin demikian dari kami kawan-kawan. Semoga bisa memberikan informasi yang akurat, informasi yang tepat. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat pulih Sumatera Baratku, cepat pulih tanah datar, cepat pulih Indonesia.